Lihat ya. Kok ganggu? Oke, kelihatan ya semuanya. Baik, jadi intinya adalah pada saat kita ingin menyusun suatu penelitian atau suatu metodologi ilmiah, apapun tema yang akan kita angkat, kita harus melaksanakan beberapa tahapan. Yang pertama, Anda untuk memulai suatu metodologi penelitian atau untuk membuat suatu karya ilmiah, yang pasti Anda harus punya yang namanya masalah. Kalau Anda sudah ada masalah, kira-kira dari masalah tersebut, apa sih yang ingin dipecahkan? Bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, itu yang akan Anda lakukan di dalam penelitian. Jadi, yang pertama Anda harus punya suatu masalah dulu, kira-kira masalah apa yang akan Anda pecahkan. Kemudian, Anda mulai menyusun kerangka pemikiran dan premis, yaitu hipotesis-hipotesis. Kira-kira untuk memecahkan masalah tersebut, Anda punya hipotesis apa? Contohnya, hipotesis itu kan adalah suatu penarikan asumsi atau pre-asumsi. Kira-kira asumsi Anda itu kalau Anda lakukan suatu serangkaian kegiatan, apakah asumsi Anda itu akan terbukti atau tidak? Nah, itulah yang namanya hipotesis. Contoh, saya mau meneliti tentang masalah banjir. Saya tahu di Palembang ada masalah tentang banjir di titik-titik tertentu. Contohnya di depan PTC misalkan. Nah, asumsi saya adalah, setahu saya dari data-data yang saya kumpulkan, di depan PTC itu beberapa tahun yang lalu tuh nggak sebanjir sekarang. Genangannya kalau pada saat turun hujan itu tidak setinggi sekarang. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian, di daerah tersebut akhirnya terjadi genangan yang cukup tinggi. Hipotesis saya, ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan yang tadinya daerah tersebut tidak banjir, menjadi banjir. Hipotesisnya apa? Oh, ternyata di situ ada perubahan tata guna lahan, ada perubahan peruntukan lahan yang tadinya daerah resapan, dia menjadi tertutup sehingga tidak ada air hujan tadi, landoknya nggak bisa menyerap. Hipotesis saya adalah ada hubungan antara perubahan tata guna lahan atau berkurangnya wilayah resapan terhadap kejadian banjir. Kemudian mungkin hipotesis yang kedua, yang paling mempengaruhi apa nih? Apakah luasan resapan yang berkurang atau memang cuacanya yang semakin ekstrim karena perubahan iklim misalkan. Nah, hipotesis-hipotesis seperti itu yang perlu Anda pikirkan pada saat Anda akan memulai melakukan suatu langkah-langkah penelitian. Nah, dari hipotesis tersebut kemudian Anda uji apakah hipotesis tersebut benar atau tidak. Apakah benar? Ternyata pengaruh kejadian banjir tadi disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, atau mungkin sebenarnya ada penyebab atau faktor lainnya. Nah, itu Anda uji kebenarannya melalui suatu langkah penelitian. Kemudian setelah itu Anda analisis atau Anda penempatan masalah, baru Anda tarik kesimpulan. Jadi itu kira-kira gambaran dasar bagaimana Anda akan mulai melakukan suatu penelitian. Nah, pasti Anda harus punya masalah dulu. Nah, masalah tersebut di dalam suatu tulisan itu biasanya dimasukkan di dalam latar belakang. Mungkin udah pernah dijelaskan ya sebelumnya, di latar belakang lah. Di dalam latar belakang itulah atau pendahuluan itulah Anda menjelaskan apa sih sebenarnya masalah yang akan Anda teliti, apa masalahnya, kemudian apakah ada data-data pendukung yang mendukung apa sih asumsi Anda tersebut, kemudian apa solusi yang Anda tawarkan dan metode apa yang sesuai, apakah metode tersebut sudah diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan kira-kira hasil apa yang akan Anda dapatkan atau tujuan dari penelitian Anda itu ada di dalam bab pendahuluan Anda. Jadi jangan, yang sekarang sering terjadi adalah mahasiswa itu sering menganggap remeh. Kalau yang saya lihat sebelum ini ya, dari tulisan-tulisan kakak tingkat Anda, sebagian besar, tidak semuanya, ada yang baik,
Tapi sebagian besar itu kadang menganggap remeh bagian latar belakang. Padahal justru di bagian awal itulah, di bagian pendahuluan itulah, Anda harusnya sudah bisa meyakinkan pembaca bahwa apa yang akan Anda lakukan itu sesuatu yang penting. Di situ Anda harus meyakinkan. Makanya kadang latar belakang itu harus, apa ya, istilahnya harus tajam, harus kena gitu ya. Kena bahwa ini memang penting dilakukan. Nah, untuk meyakinkan pembaca bahwa itu adalah penting dilakukan, ya harus didukung dengan data. Baik itu data berupa data-data kajian maupun data berupa hasil dari penelitian sebelum. Contoh, untuk menganalisis apa namanya kejadian genangan banjir di PTC, kalau Anda bisa pakai macam, tadi kan kita mau dapat bagaimana hubungan antara apakah tata guna lahan berpengaruh terhadap genangan yang terjadi. Nah, berarti kan Anda di situ harus mempelajari pola genangannya. Anda harus mempelajari perubahan tata guna lahannya. Nah, metode apa yang akan Anda gunakan untuk menganalisis perubahan tata guna lahan, kemudian metode apa yang akan Anda lakukan untuk menganalisis genangan, itu juga harus diyakinkan kepada pembaca. Pembacanya harus yakin apakah betul nih kalau pakai Hekras itu bisa digunakan untuk apa namanya untuk menganalisis genangan. Sejauh apa kehandalan dari Hekras tersebut? Kemudian apakah outputnya itu bisa Anda gunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang Anda inginkan. Itu kan harus didukung oleh literatur studi. Makanya pada saat Anda akan memulai suatu langkah penelitian, sebelum menulis, Anda itu harus lebih banyak membaca. Referensi Anda tuh harus kuat dulu, harus banyak dulu, baru Anda akan bisa menghasilkan satu tulisan yang baik. Makanya kan kadang di jurusan, kalau saya nggak salah, kalau dulu, saya nggak tahu zamannya Bu Saloma apakah masih, kalau dulu sama Pak Bay kan minimal Anda harus mencari 5 tulisan berupa publikasi yang ada di jurnal. Minimal 5 kalau saya nggak salah. Nah, itu juga kalau biasanya kalau bimbingan sama saya juga saya minta untuk mencari minimal 10 referensi untuk Anda baca sebelum Anda bisa menulis suatu minimal latar belakang atau pendahuluan yang baik. Karena semakin banyak Anda baca, wawasan Anda juga akan semakin terbuka. Makanya kalau itu tadi saya sudah pernah bilang, kenapa di dalam Al-Quran itu ayat yang pertama yang turun itu adalah Iqra. Kita disuruh baca, memang karena membaca itulah terbuka semua wawasan kita. Yang tadinya Anda bingung-bingung, yakinlah, semakin banyak Anda baca paper, semakin Anda banyak baca jurnal, yang bingung-bingung tadi tuh akhirnya akan terurai. Memang awalnya pasti akan sulit, apalagi kalau kita belum biasa. Saya juga seperti itu dulu, sama saja, semua ada proses dan semua melalui tahapan yang Anda lalui. Sama, saya juga waktu, nggak usah yang S1 ya, waktu saya S2 dan S3 pun, awal-awal S3 pun dulu, yang namanya baca paper itu, apalagi dia misalkan dari jurnal-jurnal internasional yang high index, itu biasanya kan materinya juga akan semakin berat. Untuk memahami itu nggak bisa tidak mudah gitu ya, awalnya. Nah, tapi kalau kata orang Allah bisa karena biasa, itu betul. Jadi karena semakin lama semakin terbiasa, akhirnya tahu trik-triknya untuk baca jurnal. Yang pertama, baca dulu lah abstraknya. Kalau Anda baca abstrak, minimal Anda sudah punya gambaran. Oh, ternyata isi paper ini adalah tentang ini. Karena kan di abstrak itu, nah ini juga sekalian kita masuk ke materi ya. Kalau Anda membuat abstrak, di dalam abstrak itu minimal dia ada alasan kenapa topik itu diambil. Kemudian pasti ada metode atau solusi yang akan ditawarkan. Kemudian setelah itu ada kesimpulan, ada metode dan ada kesimpulan. Minimal abstrak itu mengandung 3 komponen tadi. Jadi kalau kita sudah baca abstraknya, kita sudah bisa paham benang merahnya, pada saat Anda baca isinya itu nanti akan lebih mudah. Kemudian kalau saya pribadi, saya setelah abstrak, biasanya saya lihat grafik-grafik.
grafik-grafik yang dia hasilkan itu apa? Karena kan dari grafik-grafik tuh kelihatan, oh ternyata dia mempelajari hubungan yang antara ini dengan ini. Grafik atau tabel bisa. Grafik, tabel, gambar itu biasakan dilihat dulu. Baru kemudian kalau sudah lebih jelas lagi, baru mulai membaca lebih detail. Nah, itu biasanya seperti itu. Bentar ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dari sini? Belum? Atau masih belum jelas tadi apa yang saya jelaskan? Jelas nggak kira-kira tadi dari penjelasan saya? Kebayang nggak maksud dari penjelasan tersebut apa? Kebayang nggak? Jelas ya. Kalau jelas berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Sebentar ya. Oh, bentar saya ngirim file sebentar, mohon maaf. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut penjelasan tadi. Kok kesini? Sorry, sorry. Oke. Nah, ini adalah definisi. Nanti Anda bisa baca sendiri apa itu penelitian. Jadi penelitian adalah suatu kajian pengkajian, suatu kegiatan pengkajian terhadap suatu permasalahan yang dilakukan berdasar metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dari hal yang dipermasalahkan.
tadi ada telepon. Oke, jadi ini adalah definisi dari penelitian. Kemudian ini bisa Anda baca sendiri, ada beberapa lagi definisi, mulai dari Parson, John, kemudian Dewey, kemudian Woody di tahun dari dulu. Jadi ya sebenarnya kegiatan penelitian itu sudah dilakukan dari zaman dulu tuh, dari tahun 1927 pun para ahli itu sudah bisa mendefinisikan apa arti dari suatu penelitian, suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis, critical thinking. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis. Jadi, dalam suatu penelitian itu harus ada masalah, kemudian Anda punya hipotesisnya atau jawabannya, kemudian Anda melakukan serangkaian kegiatan atau analisis, mulai dari kegiatan tahap awal, kemudian pengambilan data, simulasi, sampai menarik suatu kesimpulan untuk menguji hipotesis Anda tadi. Langkahnya adalah identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Jadi semuanya itu diawali dari suatu masalah. Jadi kalau ada yang bilang jangan suka masalah, itu antara benar dan tidak benar juga ya. Karena ada masalah itulah kita jadi akhirnya berkembang, mengembangkan suatu hipotesis, menyusun suatu rangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah kita tahu kira-kira masalah apa sih yang mau kita teliti, nah kita lakukanlah penelaahan kepustakaan. Makanya baca tadinya ikro, banyak-banyak membaca. Dari bacaan tadi, dari referensi-referensi yang Anda dapat, nanti Anda bisa menyusun suatu hipotesis atau jawaban sementara atau asumsi dari dari pemecahan masalah yang akan Anda kemukakan. Kemudian ada identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi, pemilihan atau pengembangan alat pengambil data, yang pastinya Anda perlu data. Suatu penelitian, apapun bentuknya, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, itu pasti memerlukan data. Karena dari data inilah awal dari analisis Anda. Anda mau simulasi, Anda perlu data. Anda mau pakai program, Anda perlu data. Semuanya memerlukan data. Bahkan Anda melakukan serangkaian percobaan di laboratorium pun itu untuk mendapatkan data. Nah, penyusunan rancangan penelitian, kemudian penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, baru kemudian interpretasi hasil analisis dan penyusunan laporan. Nah, di tahap ke-11 penyusunan laporan itu pun Anda juga tetap harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Mungkin saya sudah pernah menjelaskan bahwa yang namanya pedoman penulisan itu tidak bisa diabaikan. Nanti pada saat Anda mau menulis tugas akhir, ya pedoman Anda adalah pedoman penulisan tugas akhir. Apa yang dijadikan pedoman itu harus Anda ikuti. Kalau Anda ingin mensubmit suatu paper dalam suatu jurnal tertentu, Anda juga harus ngikutin template yang dibuat oleh jurnal tersebut. Bahkan kalau yang jurnal-jurnal sudah ngetop, sudah high index, itu indeksnya sudah tinggi, high indeksnya, itu bahkan kadang kalau kita nggak ikut template, walaupun isinya bagus, itu tetap akan ditolak. Karena itu tadi, dari hal yang kecil saja, mungkin kalau saya sendiri berasumsi, kalau dari hal yang kecil saja Anda sudah tidak mengikuti aturan, bagaimana dengan hal yang besar? Bagaimana mereka mau percaya untuk suatu hasil yang lebih besar lagi? Contohnya, itu tadi, bagaimana dia mau percaya hasil Anda itu valid? Kalau ternyata untuk aturan-aturan kecil saja, Anda sudah tidak bisa patuh. Mungkin di situ ya, kalau saya sih mikirnya ke situ. Jadi saya merasa kita harus mengikuti template, harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh institusi tersebut. Kalau mau submit jurnal, ya paper dalam suatu jurnal, ikutilah aturan yang sudah ditetapkan dalam paper atau jurnal tersebut. Kalau ingin
nulis tugas akhir, ya ikutilah pedoman tugas akhir yang ada di dalam institusi tersebut. Karena kita di teknik sipil Unsri, ya ikutilah pedoman tugas akhir yang ada di teknik sipil Unsri. Kemudian ini kegiatan-kegiatan, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini juga ada definisi, apa itu definisi-definisinya. Nah, ini adalah jalur penelitian. Tadi balik lagi, kenapa ini saya anggap penting? Karena Anda harus paham dulu filosofi dari suatu kegiatan penelitian. Jadi yang pertama, Anda harus ada masalah. Terus Anda ada rasa ingin tahu, bisa dibalik, bisa ingin tahu dulu, kemudian ada masalah, atau bisa masalah dulu, ingin tahu. Nah, setelah itu Anda melakukan suatu kegiatan dengan berpikir dan bertindak untuk mendapatkan suatu jawaban atau kebenaran dari pengetahuan yang benar. Sebentar ya, mohon izin, maaf, kita mohon maaf. Nah, ini adalah jalur untuk penelitian. Kemudian pengembangan, nah ini pada saat nanti di dalam penelitian, selain Anda melakukan analisis, Anda juga bisa melakukan tahap pengembangan, yaitu berupa perancangan, perencanaan atau rekayasa yang dilakukan berdasarkan metode berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah yang terjadi. Ini nanti bisa Anda baca-baca sendiri ya. Nah, ini adalah
struktur utama dari suatu tulisan ilmiah. Dari suatu laporan lengkap itu biasanya ada bab 1 sampai, tapi tidak menutup kemungkinan juga babnya itu bisa lebih dari 5. Makanya tadi sebaiknya Anda mengikuti template atau panduan yang ada di dalam panduan tersebut. Contohnya, kalau memang di dalam template atau panduan itu misalkan babnya itu ada 6, misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 mungkin landasan teori, kadang ada yang menambahkan misalkan di dalam bab 2 itu adalah state of the art atau roadmap penelitian. Ada roadmap penelitian itu yang digabungkan dengan bab 2, tapi ada juga roadmap yang dipisah dari bab 2. Balik lagi, itu bagaimana pedoman yang berlaku. Misalkan di dalam template pedoman tugas akhir, sebelum pendahuluan itu harus ada abstrak misalnya. Ya silakan saja, berarti harus ada abstrak. Nah, jadi intinya adalah di dalam situ ada yang namanya tahap pendahuluan, mulai dari halaman sampul, abstrak, judul, sampai daftar tabel dan daftar gambar. Kemudian ada susunan atau isinya itu adalah biasanya susunan bab. Mulai dari pendahuluan di sini beda pendahuluan yang di sini dengan yang ini ya. Kalau ini adalah yang isinya biasanya latar belakang, kemudian perumusan masalah, kemudian tujuan. Minimal di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, latar belakang penelitian, latar belakang Anda membuat penelitian tersebut, kemudian ada perumusan masalah, kemudian ada tujuan. Selanjutnya ada yang namanya landasan teori, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, di bab 2 inilah, apa yang sudah Anda baca, itu Anda tuangkan di dalam landasan teori. Perlu dicatat bahwa landasan teori itu tidak hanya teori-teori yang ada di buku, tapi juga hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang Anda ambil. Jadi kalau Anda ambil tentang banjir, kemudian metodenya mau pakai keras misalkan, nanti di dalam landasan teori itu selain teori-teori dari buku juga Anda mengambil yang namanya hasil dari penelitian terbaru. Dan tadi minimal 5 paper yang Anda baca itu Anda tuliskan di sini resumenya. Semakin banyak emang semakin baik ya. Kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada hasil penelitian dan kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah penunjang, itu ada daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Nah, jangan lupa, Anda tadi kan membaca beberapa paper. Biasanya misalkan di pendahuluan, di latar belakang itu ada data-data dari hasil studi, Anda masukkanlah di dalam situ, Anda sitasi. Atau mungkin bisa jadi juga Anda masukkan hasil-hasil penelitian tersebut di bagian landasan teori. Nah, untuk itu, semua paper, semua referensi, semua buku yang Anda masukkan di dalam tulisan Anda, itu harus ada di dalam daftar pustaka. Saya bisa jelasin ya. Nah, jadi bagaimana kalau ada Anda sitasi tapi nggak ada tuliskan? Nah, itu nanti Anda bisa kena yang namanya plagiarisme. Jadi untuk menghindari plagiat, itulah kenapa harus kita buat di dalam daftar pustaka. Apa sih sebenarnya isinya? Nah, kalau sudah tahu ada isi di situ, yang nulis siapa, Anda masukkan di dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu juga beda-beda. Ada beberapa pedoman penulisan, ada Mendeley, kemudian saya lupa. Kalau Anda nanti bisa menggunakan Word, ada yang namanya EndNote, nah itu penulisan daftar pustaka yang mudah gitu. Jadi dari online, Anda tinggal klik, nanti bisa tertulis sendiri penulisan daftar pustakanya sesuai panduan yang diinginkan. Mungkin nanti kalau memang Anda ada waktu luang, tidak ada salahnya Anda pelajari apa itu EndNote. EndNote, jadi EndNote. Bagaimana cara memakai EndNote supaya memudahkan Anda dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian lampiran-lampiran lain, misalkan Anda mengambil data dan lain sebagainya, Anda ingin masukkan di dalam lampiran, itu boleh.
dan kalau perlu itu adalah daftar riwayat hidup. Balik lagi ini tergantung panduan Anda. Apakah diminta tuh di template-nya dapat daftar riwayat hidup? Kalau enggak ya tidak perlu. Biasanya daftar riwayat hidup ini perlu untuk pengajuan proposal, proposal penelitian atau proposal kerjasama, supaya yang menilai itu bisa tahu track record dari yang mengajukan. Makanya perlu daftar riwayat hidup. Jadi misalkan seperti peneliti, misalkan saya dewan penilainya, kemudian saya punya grant, saya punya dana untuk mendanai suatu kegiatan penelitian yang berhubungan dengan banjir misalkan. Nah, kemudian ada beberapa proposal yang masuk. Biasanya kita minta daftar riwayat hidup, itu untuk tahu sebenarnya yang mengajukan ini, track record-nya seperti apa sih? Dia pernah nggak membahas tentang banjir? Pernah nggak melakukan kegiatan tentang banjir, penelitian tentang banjir? Ada nggak publikasinya? Kenapa penting? Karena apalagi kalau grant-nya besar gitu ya, funding-nya besar, kan nggak mungkin diserahkan ke sembarang. Pasti dia kan menseleksi. Nah, salah satu seleksinya itu adalah melalui daftar riwayat hidup. Jadi selain isi proposalnya, yang buat itu juga harus bisa meyakinkan si pemberi dan ya, ini adalah lambung sampul. Ini bisa dibaca, balik lagi. Ini tergantung dari pedoman Anda. Nah, judul. Judul harus menggambarkan isi tulisan. Bentar, saya tanya dulu. Ini sudah pernah saya jelasin belum sebelumnya ya? Supaya nggak berulang. Sudah belum? Belum ya? Kalau sudah, supaya nggak ulang, lebih baik kita ke yang lain. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan, Benson. Kerangka pikiran yang gimana? Yang di slide tadi ya? Oke, sebentar. Di mana, Benson? Oke, saya coba jelasin ya. Yang dimaksud dengan kerangka berpikir itu adalah kira-kira bagaimana pola pikir Anda terhadap penelitian tersebut. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi gini, misalkan Benson punya satu masalah. Benson, kita kan pastinya kita awal dari suatu penelitian itu adalah karena adanya suatu masalah. Nah, kira-kira masalah tersebut penyebabnya apa sih? Faktor-faktor penyebabnya, contohnya banjir. Kemudian banjir terjadi karena tadi perubahan tata guna lahan. Kemudian dari situ dikembangkan lagi oleh Benson. Nah, kira-kira untuk menanggulangi banjir, apa sih yang harus kita ketahui dari banjir itu supaya penanganannya tepat? Jadi selain kita harus tahu penyebabnya, kita harus tahu juga perilaku si banjir itu sendiri. Kita harus tahu tinggi genangannya misalkan. Kita harus tahu luas genangannya supaya penanganan yang akan kita lakukan juga tepat. Nah, kemudian penanganannya untuk tahu genangan dan luasan genangan itu pakai apa kira-kira? Bisa pakai misalkan HECRAS, bisa pakai GIS. Setelah itu kalau Anda sudah tahu berapa tinggi genangannya, berapa luas genangannya, maka Anda bisa lebih
Oh, ternyata tinggi genangannya nggak terlalu tinggi. Oh, ternyata penyebabnya adalah drainasenya saja ini. Kalau kita normalisasi lagi drainasenya, dibuat lebih dalam atau dibuat lebih lebar, kapasitasnya diperbesar, mungkin dia bisa menurunkan runoff. Kemudian ada simulasi. Nah, pola pikir Anda tadi, kerangka pemikiran itu adalah pola pikir Anda dari awal, mulai dari faktor-faktor, mulai dari masalah, kemudian faktor-faktor penyebabnya, sampai metodenya apa, sampai hasilnya kira-kira bagaimana, itulah yang dinamakan dengan kerangka pemikiran atau pola pikir penelitian, pola yang Anda lakukan, pemikiran yang Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Anda tersebut melalui suatu rangkaian penelitian. Kira-kira bisa nangkep nggak? Jelas, Mason? Ya. Kalau nggak jelas, nggak apa-apa ya. Nanti saya ulangi atau kita bisa diskusi. Oke. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan lagi? Mohon maaf kalau agak ribut ya di sini ya. Suasananya kurang mendukung sepertinya. Kedengaran tapi suara saya ya? Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kalau belum ada, kita lanjut. Kelihatan ya? Nah, kemudian tadi kita masuk ke judul. Nah, judul itu harus menggambarkan isi tulisan. Harus spesifik, tidak terlalu umum, tidak terlalu panjang, dan tidak boleh mengandung syarat. Mungkin Anda bisa lah ya menangkap ini bahwa judul itu juga nggak boleh terlalu umum, tapi juga tidak terlalu panjang. Nah, ini contohnya. Ada dua contoh judul. Pendidikan dan pelatihan pada Departemen Agama. Kenapa judul ini kurang tepat? Ya karena dia masih terlalu umum. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan pada Departemen Agama? Apanya yang mau dibahas dari pendidikan dan pelatihan di Departemen Agama? Di sini masih terlalu umum, nggak jelas. Jadi mau ngapain sih sebenarnya? Nah, akan lebih tepat kalau dibuat peranan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dalam meningkatkan kompetensi pegawai Departemen Agama. Nah, jelas kan beda kan antara judul 1 dan judul 2. Judul 1 terlalu umum, judul 2 lebih menjelaskan bahwa di sini mereka ingin meneliti tentang peranan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Jadi nanti permasalahan di penelitian itu ya kira-kira tentang hal tersebut. Kemudian ada judul yang kedua, peningkatan kinerja pegawai melalui penyempurnaan pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi pegawai, dan seterusnya. Ini juga kurang tepat, karena yang tadi judulnya terlalu panjang. Ya kan? Panjang banget, sudah kayak satu kalimat. Judul itu usahakan tidak lebih dari 15 sampai 20 kata. Ya. Jadi jangan lebih dari 15 sampai 20 kata. Karena kalau terlalu panjang juga, akhirnya juga jadi kayak yang akhirnya juga orang bingung ini intinya apa. Nah, akan lebih tepat kalau dibuat peningkatan kinerja pegawai melalui penyempurnaan sistem pembinaan pegawai Departemen Agama. Kira-kira seperti itu. Dan nanti pada saat Anda menulis judul di dalam halaman sampul itu juga harus diperhatikan pemenggalannya. Yang satu, contoh ini sebenarnya kalau menurut saya pemenggalan kalimatnya itu kurang tepat dalam penulisan judul, apalagi itu di halaman sampul ya. Kenapa kurang tepat? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini kurang tepat? Yang judul pertama ini, pemenggalan kalimatnya. Tapi pemenggalan katanya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa dia kurang tepat? Ya, sebentar.
Ada yang bisa jawab kenapa yang nomor 1 ini kurang tepat pemenggalannya? Siapa yang mau jadi volunteer? M. Fahriansah ada? Ada, Bu. M. Fahriansah? Bisa Fahriansah jelaskan kenapa yang judulnya sudah tepat, tapi menurut saya pemenggalan kata di judul ini kurang tepat. Penulisannya ya. Kenapa menurut Anda kurang tepat? Fahriansah ada? Iya, Bu. Ya, kira-kira kenapa nih kurang tepat? Silakan Pak Fiansa. Oke, Yadianto bisa jawab? Kalau menurut saya itu kurang ada tujuannya, Bu. Kenapa? Tujuannya, Bu. Kalau yang Kenapa nggak tepat tujuannya? itu nggak disebutin tujuan dalam di pendidikan dan pelatihan departemen itu dalam rangka apa gitu, Bu? Oke, itu kalau kita mau menambahkan judul. Tadi maksud saya, ini kan dia sudah, kita anggap ini judulnya sudah benar ya. Peranan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dalam meningkatkan kompetensi bagian Departemen Agama. Nih, perhatikan ya, ini di baris pertama ada tulisan ini, baris kedua ada tulisan ini, baris ketiga ada tulisan ini. Kita anggap ini dituliskan dalam suatu sampul atau cover laporan penelitian. Menurut saya, penggalan atau penulisan dengan 3 baris ini belum tepat penggalan katanya. Kenapa nggak tepat? Bukan artinya, tapi cara penulisan atau penggalannya ini kurang tepat. Bisa tahu nggak kira-kira di mana nggak tepatnya? Gimana ya? Bisa nggak? Kenapa dia tidak tepat nih nulisnya nih? Penggalan kalimatnya yang tidak tepat. Penggalan katanya yang menurut saya kurang tepat. Kira-kira di mana letak ketidaktepatannya tersebut? Iya. D-nya betul kecil, karena bukan yang ini kan, hanya kalimat kata semacam kata tambahan, bukan utama. Apa ya istilah dalam bahasa Indonesia? Ada penggalannya yang gini. Jadi pada saat nanti Anda menuliskan judul, kalau Anda buat cover, terus Anda tulis judul, kadang kan judul itu kan nggak cukup kita buat 1 baris. Mungkin perlu beberapa baris, ya kan? Nah, perhatikan pemenggalan kalimat Anda. Usahakan rangkaian kata yang memiliki satu makna itu letaknya berdekatan. Jelas nggak? Contoh ini, peranan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Pelatihan teknis fungsional itu menurut saya itu adalah satu rangkaian kata yang ada satu makna, yaitu pelatihan teknis fungsional. Harusnya fungsional ini tidak di sini, tapi bergabung dengan pelatihan teknis. Supaya orang juga langsung nyambung, oh artinya ini adalah pelatihan teknis fungsional, pelatihan teknis yang sifatnya fungsional. Kemudian dalam meningkatkan apa? Kompetensi kan? Nah, seharusnya juga kompetensinya ini pindah di atas dalam meningkatkan kompetensi pegawai Departemen Agama. Jadi kalau menurut saya, penggalan kata yang lebih tepat itu jika dibuat peranan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, itu di baris 1. Jadi baris satunya itu adalah peranan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Kemudian baris keduanya dalam meningkatkan kompetensi, baru baris ketiganya pegawai Departemen Agama.
Jelas ya? Kalau yang di kedua ini udah benar. Peningkatan kinerja pegawai melalui kan dengan penyempurnaannya beda. Melalui penyempurnaan sistem pembinaan, itu juga satu rangkaian kata yang memiliki satu makna, pegawai Departemen Agama. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, ini adalah abstrak. Tadi sudah sempat disinggung apa saja isi dari abstrak. Abstrak itu adalah gambaran singkat yang memuat minimal ini. Ini minimal ada, kalau dia bentuknya benar-benar abstrak, itu biasanya ada identitas, ada judul, kemudian ada tujuan, ada metode, ada analisis, ada temuan, dan ada kesimpulan utama. Tapi kadang juga abstrak, hanya ditulis abstrak, kemudian langsung ke dalam isi. Nah, isi di dalam abstrak itu minimal ada masalah, ada tujuan, ada metode, ada cara analisis data, dan ada kesimpulan. Dan kadang, dan bukan kadang, dan biasanya abstrak itu dilengkapi dengan yang namanya keywords atau kata kunci. Kata kunci itu apa sih sebenarnya ya? Kata kunci itu adalah kata yang menggambarkan inti dari penelitian Anda. Jadi kalau penelitian Anda tentang banjir, kemudian Anda juga meneliti tentang tinggi genangan, tentang luas genangan, pakai HECRAS, ya kata kuncinya adalah banjir, ya kan? Kemudian apa lagi? Selain banjir, apa lagi kira-kira kata kuncinya? Tinggi dan luas genangannya, tinggi genangan, koma, luas genangan, koma, tata guna lahan misalkan, dan HECRAS. Biasanya keyword itu minimal ada 5 kata atau 5 kata yang bermakna satu. Jadi minimal ada 5, walaupun tadi luas genangan itu ada 2 kata, tapi karena dia merupakan satu rangkaian kata yang ada satu makna, jadi tetap dihitung 1. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Kalau nggak ada nanti saya nanya loh. Iya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, setelah itu ada yang namanya, tadi kita udah masuk ke abstrak, kemudian biasanya setelah abstrak itu ada kata pengantar. Kata pengantar saya rasa nggak perlu dijelasin, semua juga sudah tahu apa itu kata pengantar. Tapi ingat, walaupun itu kata pengantar, tetap isinya itu adalah dengan bahasa yang resmi. Biasanya ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, kemudian ada uraian ringkas tentang masalah, dan ada tujuan penulisan. Jadi biasanya kata pengantar tuh isinya seperti itu. Jadi nggak hanya ucapan terima kasih saja sebetulnya. Kalau selama ini yang saya sering lihat, terutama kalau di TA, itu biasanya kata pengantar tuh isinya ucapan terima kasih. Kadang panjang gitu ya, maksudnya berapa sampai berapa item gitu terima kasihnya. Boleh, tapi sebaiknya juga di dalam kata pengantar, ya Anda juga menjelaskan secara ringkas apa sih isi dari laporan Anda tersebut. Apa sih isi dari TA Anda tersebut. Nah, kemudian tujuan penulisannya itu juga apa. Nah, kemudian daftar isi, ya pasti sudah tahu semua daftar isi. Nah, daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, itu biasanya jadi PR sendiri dulu. Dulu waktu saya S1, itu apa namanya, Word-nya masih sederhana sekali. S2 juga masih sederhana. Nah, kita sudah dimanjakan atau terbantu oleh kemajuan teknologi.
Apalagi cukup dengan Word aja udah selesai nih masalah. Untuk membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, Anda bisa memanfaatkan menu yang ada di dalam Word. Ada yang tahu nggak menu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah pakai Word, kemudian dengan memanfaatkan menu-menu yang ada di Word, itu akhirnya bisa tergenerate daftar isinya otomatis, daftar gambarnya otomatis, daftar tabelnya juga otomatis. Ada yang tahu? Pakai apa? Oke, ada yang tahu nggak? Sambil saya cari contohnya nih. Siapa nih? Sari, tahu nggak pakai apa? Ada Sarli? Ada yang namanya Sarli? Sarli Ulima Zahra? Anda menyimak nggak, Sarli? Baterai saya habis. Sambil menunggu Sarlinya Sarli? Ini sebenarnya ikut kuliah nggak Sarli ini? Sarli Ulima Zahra? Apakah Anda mendengar apa yang saya sampaikan? Inilah kenapa ya saya minta Anda untuk on camera. Karena kalau Anda tidak on cam, saya tuh nggak tahu sebenarnya Anda tuh lagi nyimak, apalagi tidur, apalagi jalan-jalan, nggak kelihatan gitu ya. Walaupun kita online kan sebenarnya kita tetap harus fokus mendengarkan. Bukan berarti online itu asal ada hadir di situ, tapi tidak menyimak ya. Apalagi ini perkuliahan gitu ya, bukan hanya pertemuan biasa. Makanya saya mohon kerjasama Anda untuk bisa on camera. Terbukti nih, Sarli dari tadi dipanggil tidak menyaut. Apa saya nggak dengar ya? Sarli, apakah Anda di ruang Zoom? Kalau iya, tolong menyaut. Kalau Anda tidak bisa buka kamera, silakan, tapi tolong menjawab. Sarli Ulima Zahra. Ibu, maaf, katanya orangnya lagi di WC. Di WC. Dari jam 2.26 tadi. Lama banget. WC-nya di mana? Sudah balik belum sekarang? Baru selesai, Bu. Oke, mungkin Sarlinya masih di toilet, sakit perut mungkin ya, jadi lama. Yang lain mungkin tahu apa menu di dalam Word yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat daftar isi, daftar gambar, atau daftar tabel. Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Silakan, Nabila ya. Iya, Bu. Maaf, tapi sebelumnya belum bisa menampakkan muka, Bu, karena lagi di Oke, perjalanan. nggak apa-apa. Di table of content, Iya. bukan, Bu? Table of, Content. sebelum sampai ke table of content, Anda harus manfaatkan apanya?
Sebelum ke table of content, Anda harus memanfaatkan apanya kira-kira? Reference-nya. Kemudian selain reference-nya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu selain Heading, Bu. reference-nya? Ya, silakan. Heading, Bu. Kenapa? Heading. Heading. Nah, tuh, heading. Ini saya kasih contoh ya. Kelihatan? Nah, ini adalah contoh laporan penelitian, proposal penelitian. Nah, ini daftar isi, ini tergenerate secara otomatis dari menu yang ada di dalam Word. Nah, gimana awalnya? Kita mulai untuk daftar isi, tadi seperti ada yang menjawab, itu dimulai dari heading. Anda mau pakai heading 1, heading 2, dan heading 3. Heading nanti akan muncul pada saat Anda, untuk ngeceknya itu Anda hidupkan tombol navigation pane. Nah, di tombol, kalau Anda sudah, di saat awal Anda menulis, itu Anda sudah memanfaatkan heading, misalkan, untuk yang ini, yang bab besar, itu pakai heading 1. Kemudian yang keduanya heading 2. Kemudian kalau ada lagi yang ketiganya, itu dengan heading 3. Itu untuk daftar isi. Jadi Anda pakai heading. Nanti dia akan muncul seperti ini. Pada saat tadi ada temannya juga yang menjawab, Anda memasukkan table of contents. Table of content nanti akan muncul. Table of contentnya yang seperti apa? Nanti akan muncul seperti ini. Apakah yang mau ditampilkan heading? Heading 1, heading 2, heading 3. Atau memasukkan reference-nya. Itu untuk daftar isi. Begitu juga sebaliknya untuk daftar tabel dan daftar gambar. Kalau daftar tabel, itu Anda menggunakan fungsi reference, Anda insert caption, dan Anda masukkan tabel keberapa di situ. Kalau belum ada, kalau biasanya dia defaultnya itu adalah equation, figure, or table. Tapi kalau Anda mau memasukkan yang baru, Anda tinggal tambahkan new label. Tulis label apa yang akan Anda buat di situ. Nanti pada saat Anda generate lagi table of content-nya, untuk yang tabel nanti akan jadi satu daftar tersendiri. Kemudian untuk yang gambar juga akan jadi gambar sendiri. Jadi begitu Anda berubah, Anda kan biasanya repot ya kalau kita manual. Kalau satu saja berubah, ini juga harus berubah kan. Nah, kalau Anda memanfaatkan heading ataupun reference tadi, Anda tinggal klik kanan, update field, update entire table, nanti dia akan berubah sendiri. Begitu juga misalkan untuk gambar. Ini kan gambarnya mulainya gambar 3 ya, padahal kan harusnya dari gambar 1. Anda update field, nah muncullah gambar 1, 2, 3, 4, dan 5, dan otomatis nge-link ke halamannya. Jadi Anda nggak perlu rapat lagi nulis gambar 1 ada di halaman berapa, gambar 2 di halaman berapa. Belum lagi kalau ada tambahan, ada revisi nih dari dosen harus nambah halaman, akhirnya kan juga berubah. Nah, makanya Anda bisa memanfaatkan Word untuk membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Begitu juga nanti kalau Anda ingin menulis daftar pustaka, Anda bisa memanfaatkan yang namanya EndNote. Nah, nanti PR lah ya untuk mempelajari bagaimana tadi memanfaatkan heading, memanfaatkan references untuk menjadi table of content, untuk menjadi daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kemudian bagaimana yang daftar pustaka dengan menggunakan EndNote. Kalau ada ini mudah, jadi kalau Anda mau ke bab 2 ya tinggal klik aja di navigation pane-nya di bab 2. Anda mau ke bab 3, tinggal klik aja bab 3-nya, dan seterusnya. Jelas ya? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada yang ngantuk sudah ya? Soalnya dari tadi saya bicara terus, mungkin sudah saatnya Anda yang bicara nih. Saya ada pertanyaan nggak dari sini? Atau mau ditanya? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Jelas ya tentang daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya? Jelas, Bu. Oke. Jadi gini, tar. Tar. Oke. Ini pendahuluan, apa saja isi pendahuluan, nanti bisa Anda baca. Ada latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, dan manfaat. Kemudian untuk bab 2. Bab 2. Ini contohnya, bab 2 adalah landasan teori. Tadi yang ditanyakan oleh Wenson, apa itu kerangka berpikir dan hipotesis. Jadi, bab 2 tidak harus landasan teori, tetapi dapat disesuaikan dengan materi yang dibahas, misalkan konsep dan implementasi pengembangan sumber daya manusia. Jadi, judulnya nggak harus landasan teori, tapi bisa juga judulnya konsep dan implementasi. Nanti isinya adalah teori-teori yang berhubungan dengan topik tersebut. Nah, ini tadi dasar teori akan digunakan dalam penelitian, model berpikir penelitian, serta hipotesis jika penelitian bersifat ingin membuktikan dugaan peneliti. Landasan teori, kerangka berpikir, merupakan ringkasan tinjauan teori dan konsep kunci yang mengandung variabel yang diteliti atau penjelasan secara deskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan antar konsep-konsep kunci. Kalau perlu bisa digambarkan secara diagram. Jadi ini tadi penjelasan tadi mungkin sudah saya jelaskan. Nah ini resumenya. Kira-kira ini nih isi dari kerangka berpikir. Kalau perlu memang dibuat diagramnya nih daripada supaya orang mudah mengerti. Buat diagramnya mulai dari masalahnya apa, kemudian setelah itu apa saja variabel-variabelnya, misalkan kemudian pakai apa dan seterusnya. Pakai apa untuk memecahkan, nanti hasilnya apa dan kesimpulannya apa. Hipotesis tadi juga sudah. Nah, ini adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi penjelasan mengenai metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling. Tadi pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kemudian setelah metodologi, biasanya kan kita udah jelasin bagaimana cara untuk menyelesaikan penelitian. Nah, baru kita sampai ke pembahasan atau analisis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke. Ini daftar pustaka. Mungkin Anda bisa pelajari bagaimana penulisan daftar pustaka yang baik dan benar di sini. Saya rasa nggak perlu dijelasin ya. Ini bisa dibaca lagi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Anda sudah diberi tugas belum? Sudah pernah dikasih tugas belum sebelumnya? Enggak ada yang benar. Kenapa? Tugas apa tuh? Tugas apa? Sudah dikumpul ya? Oke. Nah, tugas selanjutnya, Anda kan tadi sudah mencari paper atau jurnal. Apa Wensan? Walaupun dibilang nggak ada tugas, tetap ada tugas juga. Oke. Tugas selanjutnya adalah, kan Anda sudah mencari referensi, karena ini ada berhubungan. Anda sudah mencari referensi tentang topik yang Anda minati dalam bidang prediksi. Ya. Tugas Anda sekarang adalah coba Anda buat kerangka berpikir dari paper atau referensi yang Anda ambil tersebut dalam bentuk diagram. Ya perlu dijelasin, karena kalau dijelasin kan sudah ada di dalam
abstrak itu sudah menggambarkan kerangka berpikir. Saya ingin Anda buat konsep berpikirnya dalam bentuk diagram atau flowchart. Jadi nanti di tugas Anda buat flowchart, kemudian flowchartnya itu kira-kira kerangka berpikirnya itu dari awal sampai akhir itu seperti apa. Kemudian paper yang Anda jadikan rujukan itu Anda sertakan di belakangnya. Jadi saya bisa baca, benar nggak kerangka berpikir Anda buat dengan resume dari paper tersebut. Jelas ya sampai sini? Jelas? Oke, kalau jelas, silakan dikerjakan. Dan tugasnya dikumpul, ini hari Jumat, dikumpul hari Jumat depan. Jumat depan kita kuliah lagi, sekali lagi mungkin. Harusnya sih minggu depan kalau bisa kita buat 2 kali kuliah ya. Ada kuliah 1 kali lagi untuk menggantikan yang minggu kemarin. Nah, tapi tugas ini, atau jangan Jumat. Kalian ada kosong hari apa? Sebelum Jumat. Untuk gantiin yang kemarin. Ada kosong hari apa? Hanya Jumat, Bu. Baca dia, mentang-mentang ini Jumat, nampak Jumat. Padahal harusnya kemarin ya ada kuliah ya. Atau Kamis saja. Harusnya kan kita kuliah kemarin kan, jam 1. Oke, berarti tugasnya dikumpulkan hari Kamis depan, jam 1 sebelum kita mulai kuliah. Jadi minggu depan kita 2 kali kuliah, hari Kamis dan hari Jumat. Tugasnya dikumpulkan hari Kamis maksimal jam 1. Satu orang satu ya, karena saya lihat ini nggak terlalu banyak pesertanya, cuma 27. Anda buat sendiri-sendiri, apa referensi yang sudah Anda cari, kemudian kalau minggu lalu mungkin Anda buat resumenya, minggu ini Anda coba buat kerangka berpikirnya. Pahami bagaimana kerangka berpikir dari paper tersebut. Papernya ditaruh di belakangnya ya, biasa nggak usah nyari-nyari lagi. Oke, sampai sini jelas ya tugasnya? Oke, kalau jelas, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali minggu depan. Mohon maaf, tadi jika ada banyak gangguan, ada beberapa kali iklan, ada beberapa kali terpotong. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata atau sikap. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.